Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki KD 3.3 tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Jadi di sini kita sudah masuk ke bab 3. Kegiatan ekonomi itu ada 3, ada kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi. Konsumsi itu adalah kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang, sedangkan produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu barang, dan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari konsumen dan kepada produsen. Nah, di sini kita akan membahas ketiga kegiatan ekonomi tersebut. Kemudian di akhir kita akan membahas tentang peran pelaku kegiatan ekonomi. Oke, kita mulai dari kegiatan konsumsi. Kita akan membahas tentang pelaku kegiatan konsumsi atau konsumen. Konsumsi berasal dari bahasa Belanda yaitu consumption atau bahasa Inggris yaitu consumption, ialah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu produk, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Pelaku dari kegiatan konsumsi itu adalah konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Kemudian tujuan dari kegiatan konsumsi. Tujuan utama dari konsumsi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. Itu tujuan utama dari konsumsi. Kemudian kita lanjut ke teori perilaku konsumen. Konsep dasar perilaku konsumen ini menyatakan bahwa konsumen pada umumnya akan selalu mencapai utilitas atau utility yang maksimal dari pemakaian benda yang dikonsumsinya. Apa itu utilitas? Utilitas adalah derajat seberapa besar suatu barang atau jasa dapat memenuhi kebutuhan seseorang. Utilitas adalah kata lain dari kepuasan, misalnya merasa puas dengan semangkok bakso, merasa puas jika menonton konser band kesukaannya, dan lain-lain. Jadi intinya, pelaku ekonomi atau perilaku ekonomi untuk konsumen itu menurut teorinya bahwa konsumen itu ketika melakukan konsumsi akan mencapai kepuasan yang maksimal. Jadi konsumen akan merasa puas kalau mencapai nilai guna dari barangnya itu maksimal, seperti itu. Teori perilaku konsumen itu menggunakan dua pendekatan. Yang pertama pendekatan kardinal atau nilai guna, dan yang kedua adalah pendekatan ordinal. Kita akan bahas satu-satu. Kita mulai dari pendekatan kardinal. Pendekatan kardinal adalah suatu daya guna atau nilai guna yang bisa diukur dengan satuan uang atau utilitas. Nilai guna tersebut memiliki tingkatan yang sesuai dengan subjek yang menilainya. Jadi intinya pendekatan kardinal itu adalah bahwa kepuasan konsumen bisa diukur oleh satuan atau oleh nilai. Dalam pendekatan kardinal terdapat satu landasan hukum, yaitu hukum Gosen. Hukum Gosen ini sesuai dengan nama ahlinya atau tokoh yang mengemukakan teorinya itu adalah Gosen. Ada hukum Gosen yang pertama. Oke, kita bahas hukum Gosen yang pertama. Di sini bunyi dari hukum Gosen yang pertama adalah jika jumlah suatu barang yang dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu terus ditambah, maka kepuasan total yang diperoleh juga bertambah. Akan tetapi, kepuasan marginal akan semakin berkurang. Bahkan, bila konsumsi terus dilakukan, pada akhirnya tambahan kepuasan yang diperoleh akan menjadi negatif dan kepuasan total. Pada pendekatan kardinal, ini ada dua konsep penting yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah total utility atau kepuasan total, ialah kepuasan total yang dinikmati oleh konsumen dalam mengonsumsi sejumlah barang atau jasa tertentu. Dan yang kedua itu adalah marginal utility atau tambahan kepuasan, ialah
Tambahan kepuasan yang dinikmati konsumen dari setiap tambahan barang dan jasa atau yang dikonsumsinya. Jadi menurut hukum Gosen yang pertama, jika konsumen mengonsumsi satu jenis barang, maka mula-mula kepuasan totalnya itu akan meningkat, tetapi tambahan kepuasannya atau marginal utility-nya semakin lama akan semakin menurun, bahkan mencapai nilai yang negatif. Di sini biasanya Ibu untuk konsep ini biasanya disingkat ya, total utility menjadi TU dan marginal utility menjadi MU. Menurut hukum Gosen yang pertama, tingkat kepuasan total konsumen atau optimisasi konsumen itu tercapai pada saat MU sama dengan 0 atau marginal utility sama dengan 0. Jadi tingkat kepuasan maksimal konsumen itu tercapai pada saat MU-nya sama dengan 0. Kayak di sini ada contoh. Kayak di sini ada contoh, misalkan kita akan mengonsumsi air. Di sini ada total utility-nya dan juga marginal utility-nya. Di sini misalkan karena kita lagi haus, kita membutuhkan 6 gelas air. Dan setiap gelas air itu memiliki kepuasan totalnya masing-masing. Misalkan pada gelas pertama kita mendapatkan kepuasannya itu sebesar 10. Ingat ya, pendekatan kardinal bahwa kepuasan itu bisa diukur oleh nilai. Pada gelas yang kedua karena kita masih haus, ternyata total utility-nya masih nambah menjadi 18. Kemudian pada gelas yang ketiga, total utility-nya itu masih nambah juga menjadi 24. Pada gelas keempat, ini juga sama, masih nambah, kepuasan totalnya menjadi 28. Dan pada gelas kelima, ini juga masih bertambah, yaitu pada nilainya itu adalah 30. Tetapi pada gelas keenam, di sini total utility-nya itu sama dengan gelas kelima. Nah, kita lihat marginal utility-nya. Marginal utility itu rumusnya itu adalah MUN dikurangi MUN-1 dibagi TUN dikurangi TUN-1, atau sederhananya MU yang kita cari itu TU yang kita cari itu dikurangi dengan TU sebelumnya. Maaf, tadi rumusnya TUN dikurangi TUN-1 dibagi QN dikurangi QN-1. QN itu adalah jumlah barang. Nah, karena di sini pengurangannya itu sama, jadi tetap nilainya 1 dikurangi 0 tetap 1, 2 dikurangi 1 juga tetap 1, maka yang menjadi tolak ukur untuk menghitung marginal utility cukup kita menghitung TUN dikurangi dengan TU sebelumnya. Misalkan di sini 10 dari mana? Yaitu TU yang kita cari pada gelas pertama itu adalah sebesar 10 dikurangi dengan gelas sebelumnya, yaitu gelas ke-0, yaitu sebesar 0. Berarti 10 dikurangi 0 itu hasilnya adalah 10, seperti itu. Kemudian di sini 8 dari mana? Kita lihat TU yang kita cari pada gelas kedua itu sebesar 18 dikurangi dengan TU sebelumnya yaitu 10. Berarti 18 dikurangi 10 di sini ya. Itu hasilnya adalah 8. Kemudian 6 dari mana? Berarti TU gelas ketiga dikurangi dengan TU gelas kedua. 24 dikurangi 18 hasilnya adalah 6. Kemudian 4 juga sama, yaitu 28 dikurangi 24 hasilnya 4. Kemudian 2 dari mana? Yaitu 30 dikurangi 28 hasilnya 2. Dan 0 itu diperoleh dari gelas ke-6 dikurangi gelas ke-5, 30 dikurangi 30 hasilnya adalah 0. Kemudian kita akan membentuk kurvanya. Ini namanya kurva TU dan juga kurva MU. Untuk kurva TU kita lihat, kurva TU itu semakin bertambah konsumsinya, dia akan semakin meningkat, tapi lama-kelamaan itu bisa turun. Tapi kalau MU-nya, marginal utility-nya itu semakin lama, itu akan semakin menurun, bahkan hasilnya adalah negatif. Jadi yang biru ini, itu adalah kurva TU, sedangkan yang kuning ini adalah itu kurva MU. Di sini adalah sumbu X ini adalah nilai dari TU dan MU-nya, sedangkan sumbu Y di sini adalah nilai TU dan MU, sedangkan sumbu X-nya di sini adalah jumlah barang atau di sini adalah jumlah air. Jadi kapan
konsumen mencapai tingkat optimisasinya, yaitu pada saat kita ingat bahwa teorinya pada saat MU sama dengan 0, yaitu pada saat MU sama dengan 0, berarti pada gelas keberapa konsumen mencapai kepuasan, yaitu pada gelas ke-6, seperti itu. Jadi pada saat gelas ke-6 itu, konsumen sudah merasakan kepuasan yang paling maksimal. Ini adalah tingkat optimisasi konsumennya. Jadi kalau ditambah dengan gelas ke-6 ya, kalau dalam larutan itu sudah lewat jenuh ya. Kalau misalkan kita manusiawi, ketika ditambah lagi gelas ke-6 kita udah mual gitu, gak masuk gitu, udah muntah gitu, seperti itu. Oke, tadi hukum Gosen yang pertama, sekarang kita lanjut ke hukum Gosen yang kedua. Menurut hukum Gosen yang kedua, jika konsumen melakukan pemenuhan kebutuhan akan berbagai jenis barang. Di sini intinya berbagai jenis barang, artinya tidak hanya mengonsumsi satu jenis barang. Jadi hukum Gosen yang pertama tadi bedanya, kalau pada hukum Gosen yang pertama, jika konsumen memenuhi kebutuhan satu jenis barang, tetapi kan nggak mungkin konsumen hanya mengonsumsi satu jenis barang. Bisa saja 2, 3, 4, atau seterusnya. Jadi, pada saat konsumen melakukan berbagai jenis barang dengan tingkat pendapatan dan harga barang tertentu, maka konsumen tersebut akan mencapai tingkat optimisasi konsumsinya pada saat rasio MU atau marginal utility berbanding harga sama untuk semua barang yang dikonsumsinya. Nah, menurut hukum Gosen yang kedua, tingkat kepuasan maksimal konsumen tercapai pada saat jika MUX, X di sini adalah kita misalkan barang X itu per PX, P itu adalah harga, itu akan sama MUY per PY. Ini adalah barang Y, kita asumsikan barang Y, misalkan X itu misalkan minum, yaitu makanan, kemudian Z itu adalah pakaian. Misalkan kita mengonsumsi tiga jenis barang. Jadi kepuasan maksimalnya itu tercapai pada saat MUX per PX itu sama dengan MUY per PY sama dengan MUZ Z per PZ jika harganya berbeda. Tetapi jika harganya sama, maka rumusnya adalah MUX itu akan sama dengan MUY sama dengan MUZ. Gitu. Itu untuk hukum Gosen yang kedua. Kemudian yang kedua adalah pendekatan ordinal. Menurut pendekatan ordinal, bahwa utilitas suatu barang tidak perlu diukur, cukup untuk diketahui dan konsumen mampu membuat urutan tinggi rendahnya utilitas yang diperoleh dari mengonsumsi sejumlah barang dan jasa. Jadi intinya, kalau pada pendekatan kardinal, bahwa kepuasan konsumen itu bisa diukur oleh angka, tetapi pada pendekatan ordinal, bahwa kepuasan konsumen itu tidak bisa diukur oleh angka, tetapi hanya berupa tingkatan-tingkatan saja, dari tingkatan yang rendah sampai yang tertinggi atau sebaliknya. Contohnya seperti ini. Nah, tingkat utilitas 1, angka 1 itu berarti konsumen merasa sangat puas atau sangat menikmati. Kemudian tingkat utilitas 2 artinya bahwa konsumen itu puas. 3 artinya konsumen cukup puas. Kalau 4 berarti konsumen kurang puas. Dan kalau tingkat utilitasnya 5 berarti konsumen itu tidak puas. Jadi hanya berupa tingkatan seperti ini. Ini bisa dibalikan juga boleh ya. Nah, ada dua konsep juga yang akan dijelaskan pada pendekatan ordinal ini. Yang pertama, itu adalah kurva indifferent atau indifferent curve. Dan yang kedua adalah garis anggaran atau budget line. Kita mulai dari kurva indifferent. Kurva indifferent adalah kurva yang menggambarkan kombinasi konsumsi dua macam barang yang memberikan utilitas yang sama. Contoh, misalkan di sini ada 6 kombinasi A, B, C, D, E, F, dan di sini misalkan konsumen mengonsumsi dua jenis barang, yaitu baju dan juga celana, dan di sini tingkat utilitasnya sama untuk
keenam kombinasi itu adalah 2. 2 tadi kalau kita lihat sebelumnya berarti konsumen itu puas. Nah, ketika kombinasi yang A, ketika konsumen membeli baju sebanyak 10, maka dia akan mengurangi celananya hanya membeli 2 saja. Tetapi kombinasi B, ketika konsumen mengurangi jumlah baju, ingin menambah jumlah celana, maka yang tadinya 10 menjadi 7 dan celananya yang tadinya 2 menjadi 3. Kombinasi C juga sama, ketika ingin menambah celana, maka bajunya harus dikurangi dari 7 menjadi 5, 3 menjadi 4, tapi dengan tingkat utilitas yang sama. Kombinasi D, ketika konsumen ingin menambah celana menjadi 5, dari 4 menjadi 5, maka bajunya yang harus dikurangi, yaitu 5 menjadi 4. Dan sampai F, ketika celananya ingin ditambah dari 7 menjadi 10, maka baju juga harus dikurangi dari 3 menjadi 2, seperti itu. Jadi ini adalah kombinasi untuk kurva indiferen. Karena ini bentuknya kurva, maka kita harus membuat kurvanya seperti ini. Oke, ini sumbu Y untuk baju dan sumbu X ini untuk celana, kita lihat. Dan bentuknya ini akan melengkung seperti ini ya. Nah, melengkung seperti ini. Jadi ketika bajunya 10, celananya 2. Jadi 10 kita kedua tarik. Ketika 7, di sini 7 angkanya, itu H ke 3, berarti di sini ya. Kemudian 5, ketika 5 di sini itu sebesar 4. Dan 3, ketika 3 berarti di sini ya di antaranya 3 di sini adalah sebesar 7 di sini. Kemudian ketika ininya 2, bajunya 2, maka celananya 10. Jadi kalau kita titikkan ini adalah kurva indiferen. Ciri-ciri kurva indiferen, kalian juga harus mengetahuinya ya, ciri-cirinya. Yang pertama, kurva indiferen itu berbentuk turun dari kiri atas, ini kiri atas, ke kanan bawah. Kenapa? Karena artinya ketika ingin menambah satu jenis barang, maka kita harus mengurangi barang yang lain. Ini ya. Kemudian, kurva indiferen itu tidak boleh saling berpotongan. Tidak boleh saling berpotongan. Misalkan kita ada 3 kurva indiferen nih. Misalkan ini IC1, IC2, IC3. Maka kurva indiferen itu tidak akan saling berpotongan. Kalau berpotongan itu kan seperti ini ya, berpotongan. Nanti ada titik potongnya. Kalau kurva indiferen itu tidak akan berpotongan. Kenapa? Karena setiap kurva indiferen itu mencerminkan tingkat kepuasannya masing-masing konsumen. Semakin jauh kurva indiferen dari titik ordinat dan titik nol, maka tingkat kepuasannya itu paling tinggi. Kemudian kurva indiferen harus cembung terhadap titik origin. Ini bentuknya cembung ya. Kalau cekung itu seperti ini. Jadi cembung terhadap titik origin. Ini sesuai dengan hukum substitusi. Kemudian konsep selanjutnya adalah garis anggaran atau budget line. Budget line adalah garis yang menunjukkan berbagai kombinasi dari dua macam barang yang berbeda oleh konsumen dengan pendapatan yang sama. Bentuk budget line itu seperti ini. Jadi bentuknya garis lurus ya. Misalkan kita akan mengonsumsi celana dan juga baju misalkan. Nah, kapan budget line-nya gini-gini? Setiap konsumen itu pasti menginginkan tingkat kepuasannya yang maksimal, tapi kadangkala ketika ingin mencapai kepuasan yang maksimal, kita terkendala oleh budget atau anggaran atau pendapatan. Jadi kita tidak bisa memaksimalkan kepuasan kita. Jadi kapan itu kepuasan maksimal itu tercapai? Ya pada saat pendapatan kita sesuai gitu. Ketika belanja sesuai dengan pendapatannya. Nah, di sini ada titik A, B, dan juga C. Titik A, kita tidak akan memaksimalkan kepuasan. Kenapa? Karena ini garis anggaran ya, ini garis anggarannya. Budget lainnya, misalkan kita punya pendapatan atau anggarannya 100.000, kita ingin membeli celana dan juga baju.
Nah, titik A, kita tidak akan mencapai kepuasan, kenapa? Karena misalkan uang 100.000 itu kita hanya menggunakannya 80.000. Jadi di sini titik 80.000 untuk membeli celana dan baju. Maka itu tidak memaksimalkan kepuasannya. Jadi kurang maksimal karena masih ada sisa anggaran. Titik C, ini adalah tingkat kepuasan yang paling maksimal. Jadi, misalkan kalau dengan uang 100.000 kan kita mungkin hanya mendapatkan baju dan celana ya yang tidak bermerek gitu. Tapi titik C ini kita bisa membeli celana dan baju yang bermerek. Misalkan di titik C ini kita mengeluarkan uangnya atau anggarannya itu sebesar 500.000. Tetapi kita tidak akan mencapai titik C ini. Kenapa? Karena anggarannya cuma dikasih 100.000. Mana yang sesuai? Yaitu titik B, yaitu yang sesuai dengan garis anggaran atau garis budget line seperti ini. Nah, menurut pendekatan ordinal, kepuasan maksimal konsumen itu tercapai pada saat garis anggaran atau budget line tepat bersinggungan dengan kurva indifferent. Di sini ada kurvanya. Kita lihat di sini ada IC1, IC2 dan IC3. Di sini B ya, B itu budget line, IC itu indifferent curve. Jadi kapan titik keseimbangannya atau tingkat optimisasi maksimal konsumennya atau kepuasan maksimal konsumennya, yaitu pada saat garis anggaran, oke ini garis anggaran itu tepat bersinggungan dengan kurva indifferent. Kurva indifferent yang mana? Yang ini, yang IC2. Ini adalah equilibrium. Di sini ada titik E. Ini adalah titik keseimbangan konsumennya. Konsumen tidak akan mencapai pada IC1 maupun IC ketiga. Kayak yang tadi Ibu sudah jelaskan seperti ini ya. Terus yang tadi kurva indifferent juga, bahwa setiap kurva indifferent itu mencerminkan tingkat kepuasannya masing-masing. Semakin jauh dari titik ordinat, maka semakin besar kepuasannya. Tapi kita tidak akan mencapai kepuasan maksimumnya, karena di sini ada garis anggaran. Jadi garis anggaran, jadi yang maksimalnya konsumen itu tercapai pada saat titik equilibriumnya, yaitu garis anggaran tepat bersinggungan dengan kurva indifferent. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami, bisa kalian yang Ibu jelaskan bisa kalian jelas. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.